Pernahkah Anda membayangkan bisa memetik buah apel yang renyah, buah pir yang manis, dan buah ceri yang segar, semuanya hanya dari satu batang pohon yang sama di halaman rumah Anda? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas sebuah keajaiban alam yang mungkin selama ini Anda pikir hanya ada di film fiksi ilmiah. Selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan membongkar tuntas rahasia terbesar dalam dunia perkebunan, yaitu teknik menyambung tanaman atau yang kerennya disebut dengan teknik grafting. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai habis, cara pandang Anda terhadap pepohonan di sekitar Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kebun impian Anda sendiri, meskipun lahan Anda sangat terbatas. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah Anda termasuk tim yang lebih suka membeli buah di supermarket terdekat, atau Anda adalah tim yang bermimpi untuk memanen buah dari hasil keringat sendiri di pekarangan rumah? Coba tulis jawaban jujur Anda di kolom komentar sekarang juga. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam rahasia teknisnya, mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Tahukah Anda bahwa teknik menyambung tanaman ini bukanlah sebuah penemuan modern dari laboratorium pertanian canggih? Faktanya, teknik luar biasa ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah mencatat bahwa bangsa Tiongkok kuno dan peradaban Romawi sudah mempraktikkan cara ini untuk memperbanyak hasil panen mereka. Mereka menyadari bahwa menanam buah dari biji membutuhkan waktu yang sangat lama, dan hasilnya pun seringkali tidak semanis buah dari pohon induknya. Oleh karena itu, mereka menemukan cara untuk mengambil bagian dari pohon buah unggulan, lalu menempelkannya pada pohon lain yang memiliki akar lebih kuat. Secara sederhana, grafting adalah proses menikahkan dua bagian tanaman yang berbeda agar mereka tumbuh menjadi satu kesatuan hidup yang baru. Bagian bawah yang memiliki akar disebut batang bawah, sedangkan bagian atas yang akan menghasilkan buah impian Anda disebut batang atas. Kini, saatnya kita mempraktikkan warisan leluhur ini di kebun kita sendiri. Mari kita mulai langkah pertama kita dengan memahami fondasi utama, yaitu anatomi dasar dari pohon itu sendiri. Jika Anda ingin menguasai seni menyambung tanaman buah, Anda harus berkenalan dengan satu bagian rahasia yang bernama lapisan kambium. Bayangkan kambium ini sebagai pembuluh darah utama pada tubuh manusia, tetapi letaknya ada tepat tersembunyi di bawah kulit kayu luar. Lapisan tipis yang biasanya berwarna hijau kekuningan inilah yang memiliki kekuatan magis untuk menyatukan dua pohon yang benar-benar berbeda. Banyak sekali orang di luar sana yang percaya pada mitos yang sangat salah kaprah. Mereka mengira bahwa asalkan kayu menyentuh kayu, maka kedua pohon tersebut akan menyatu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Itu adalah sebuah kebohongan besar yang sering menyesatkan pemula dalam dunia perkebunan. Faktanya, jika lapisan kambium dari batang atas tidak bersentuhan langsung dengan lapisan kambium dari batang bawah, maka teknik penyambungan Anda dipastikan akan gagal total dan mengering. Sebagai contoh visual yang sangat jelas, bayangkan Anda sedang mencoba menyambungkan dua pipa air yang terpotong. Anda tidak bisa hanya menempelkan bagian luarnya saja dan berharap air bisa mengalir lancar. Anda harus menyatukan lubang pipanya agar alirannya sempurna. Begitu juga dengan pohon apel atau buah pir yang sedang Anda kerjakan saat ini. Anda harus sangat teliti saat membelah dan menempelkan kedua bagian tanaman tersebut. Proses awal ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, layaknya seorang ahli bedah profesional. Jika Anda berhasil menempelkan kambium ini dengan sangat presisi, maka alam semesta akan melakukan pekerjaan sisanya untuk Anda. Sekarang kita masuk pada rahasia penentuan waktu. Memilih waktu yang tepat adalah kunci kesuksesan yang sering diabaikan. Waktu paling sempurna untuk melakukan penyambungan pada pohon apel dan pir
adalah saat peralihan dari akhir musim dingin menuju awal musim semi, atau saat tanaman sedang dalam fase tidur yang disebut dormansi. Ada sebuah mitos yang sering beredar di kalangan petani pemula. Mereka berpikir bahwa menyambung tanaman bisa dilakukan kapan saja, asalkan cuacanya sedang cerah dan matahari bersinar terik. Padahal, melakukan hal ini di tengah musim panas yang menyengat sama saja dengan membunuh tanaman Anda secara perlahan. Sebagai ilustrasi yang mudah dipahami, bayangkan Anda sedang mencoba membangunkan seekor beruang besar yang sedang hibernasi panjang. Anda pasti ingin membangunkannya secara perlahan, tepat sebelum ia siap untuk mencari makan secara aktif. Jika Anda menyambung tanaman saat getah pohon mulai naik secara perlahan, tanaman akan merespons luka potong dengan sangat cepat. Energi kehidupan yang mengalir dari akar akan langsung mendorong batang atas untuk segera bertunas. Sebaliknya, jika Anda melakukannya saat tanaman sedang sangat aktif berdaun di musim panas, batang atas yang baru Anda pasang akan sangat cepat mengering karena kehabisan cairan sebelum sempat menyatu dengan batang induknya. Jadi, pastikan Anda melihat tanda-tanda alam seperti kuncup daun yang mulai sedikit membengkak sebagai alarm alami untuk segera mengambil pisau tajam Anda dan mulai bekerja di kebun. Langkah krusial berikutnya adalah memilih batang bawah yang paling tangguh. Batang bawah ini akan menjadi fondasi kehidupan bagi seluruh pohon buah Anda di masa depan. Banyak orang meremehkan hal ini dan asal memilih pohon apa saja yang ada di halaman mereka. Ingatlah bahwa batang bawah inilah yang akan menentukan seberapa besar pohon Anda nanti, seberapa kuat ia menahan serangan penyakit dalam tanah, dan seberapa mampu ia bertahan di tengah cuaca ekstrim. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah gedung pencakar langit yang sangat mewah. Tidak peduli seberapa indah desain bangunan di bagian atasnya. Jika fondasinya hanya terbuat dari lumpur yang rapuh, gedung itu pasti akan hancur berantakan saat terkena angin kencang. Begitu pula dengan pohon apel Anda. Jika Anda ingin menanam di lahan yang sangat sempit, Anda bisa memilih jenis batang bawah kerdil yang khusus dirancang agar pohon tidak tumbuh terlalu tinggi. Ini sangat menguntungkan karena Anda bisa memanen buah tanpa perlu menggunakan tangga yang berbahaya. Di sisi lain, ada mitos bahwa akar pohon dari biji yang ditanam secara liar selalu menjadi batang bawah yang paling bagus. Sayangnya, pohon dari biji sangat sulit diprediksi ukuran dan kualitasnya. Oleh karena itu, para ahli berkebun selalu merekomendasikan untuk membeli atau membiakkan batang bawah yang sudah memiliki sertifikat kualitas jelas, agar fondasi kebun Anda benar-benar kokoh tak tertandingi. Setelah fondasi siap, kini saatnya kita memilih batang atas atau yang biasa disebut dengan istilah entrabe. Batang atas inilah yang membawa identitas genetik buah yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin buah apel merah yang manis atau apel hijau yang segar dan renyah? Semua rahasianya ada di sepotong ranting kecil ini. Mitos yang paling sering menjerumuskan para pemula adalah anggapan bahwa semakin besar dan tebal batang atas yang digunakan, maka akan semakin cepat pula pohon tersebut berbuah lebat. Ini sama sekali tidak benar. Faktanya, batang atas yang terlalu besar justru akan membutuhkan terlalu banyak nutrisi, yang mana belum bisa disuplai oleh sambungan yang baru saja dibuat. Sebagai perumpamaan yang pas, memilih batang atas itu seperti memilih otak untuk sebuah robot canggih. Anda tidak membutuhkan komputer yang ukurannya sebesar lemari, melainkan cukup chip kecil yang cerdas dan efisien. Pilihlah ranting dari pohon induk yang sehat, bebas dari hama penyakit, dan panjangnya cukup sekitar 5 hingga 8 cm saja. Pastikan ranting tersebut memiliki sekitar 3 hingga 4 mata tunas yang terlihat sehat dan menonjol. Mata tunas inilah yang akan segera meledak menjadi daun hijau dan cabang baru ketika proses penyambungan Anda dinyatakan berhasil. Potonglah batang atas ini dengan sangat rapi, karena potongan yang kasar hanya akan menghambat proses penyembuhan jaringan tanaman.
Sebelum Anda melakukan sayatan pertama, ada satu aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Kebersihan alat adalah segalanya dalam proses ini. Anda harus menggunakan pisau khusus menyambung yang sangat tajam dan telah disterilkan secara menyeluruh. Sayangnya, banyak penghobi kebun rumahan menggunakan pisau dapur biasa yang tumpul dan kotor, atau bahkan gunting kertas berkarat yang mereka temukan di laci garasi. Tindakan sembrono ini adalah penyebab utama kegagalan yang sering terjadi. Mari kita pakai analogi dari dunia medis yang sangat nyata. Melakukan teknik menyambung tanaman itu sama persis dengan melakukan operasi bedah terbuka pada manusia di rumah sakit. Apakah Anda mau dioperasi oleh seorang dokter yang tidak mencuci tangannya dan menggunakan pisau potong daging yang kotor? Tentu saja Anda akan menolak keras, bukan? Bakteri dan jamur jahat bisa dengan mudah masuk ke dalam jaringan pohon yang sedang terluka, menyebabkan kebusukan yang mematikan dalam hitungan hari. Oleh sebab itu, selalu bersihkan mata pisau Anda dengan alkohol murni sebelum berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Pisau yang sangat tajam juga akan memberikan luka sayatan yang sangat mulus dan rata. Luka sayatan yang rata akan membuat lapisan sel saling menempel dengan sangat rapat tanpa adanya celah udara, sehingga proses persatuan jaringan hidup akan terjadi dengan sangat cepat dan ajaib. Sekarang mari kita bedah teknik pertama yang paling populer di kalangan petani kelas dunia, yaitu teknik sambung cambuk dan lidah. Nama teknik ini memang terdengar sedikit aneh, tetapi ini adalah metode yang paling kuat dan menjanjikan tingkat keberhasilan paling tinggi. Teknik ini sangat cocok jika ukuran batang bawah dan batang atas Anda sama persis diameternya. Prosesnya dilakukan dengan membuat sayatan miring yang cukup panjang pada kedua ujung batang, lalu ditambahkan sayatan lurus di tengahnya yang menyerupai bentuk lidah. Mitosnya, teknik ini sangat rumit dan hanya bisa dilakukan oleh ahli botani yang bersekolah tinggi. Kenyataannya, jika Anda berlatih beberapa kali dengan ranting liar, Anda pasti akan segera menguasainya. Bayangkan teknik ini seperti memasang dua kepingan teka-teki gambar jigsaw yang dirancang khusus. Ketika Anda menyatukan kedua sayatan tersebut, bagian lidah akan saling mengunci dengan sangat erat. Kuncian yang kuat ini memberikan dua keuntungan besar sekaligus. Pertama, ia memperluas area sentuhan lapisan kambium agar saling bertemu secara maksimal. Kedua, ia menahan batang agar tidak mudah bergeser saat Anda sedang mengikatnya nanti. Ketahanan struktural yang dihasilkan sangat luar biasa, sehingga kelak ketika pohon tersebut berbuah lebat dan ditiup angin kencang, area sambungan ini tidak akan mudah patah dan akan tetap berdiri dengan gagah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika batang induk yang Anda miliki ternyata jauh lebih besar daripada ranting buah yang ingin Anda pasang? Disinilah teknik kedua yang bernama sambung celah masuk sebagai pahlawan penyelamat. Teknik ini sangat legendaris dan telah digunakan untuk meremajakan pohon buah yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Anda cukup memotong batang utama secara mendatar, lalu membelah tepat di bagian tengahnya menggunakan pisau besar atau palu kecil. Setelah itu, Anda meruncingkan dua buah ranting batang atas membentuk seperti huruf P dan menyelipkannya ke ujung kanan dan kiri celah tersebut. Banyak orang ragu dan berpikir bahwa membelah pohon di bagian tengah akan membunuhnya secara instan. Ini adalah ketakutan yang tidak berdasar. Ilustrasi terbaik untuk teknik ini adalah seperti adegan legendaris mencabut pedang dari bongkahan batu. Anda harus memastikan bagian luar pedang tersebut benar-benar menyentuh bagian paling luar dari batu. Begitu juga dalam menyambung, sisi luar dari batang atas berbentuk P tadi harus sejajar sempurna dengan sisi kulit luar batang induk, agar jaringan kehidupannya bisa saling menyapa. Kelebihan luar biasa dari teknik ini adalah Anda bisa menempelkan dua varietas apel yang berbeda sekaligus pada satu belahan batang. Jika keduanya berhasil hidup,
Anda akan mendapatkan bonus pohon ajaib yang tumbuh dengan sangat menakjubkan. Teknik luar biasa ketiga yang harus Anda ketahui adalah teknik sambung kulit kayu. Berbeda dengan teknik sebelumnya, metode ini dilakukan sedikit lebih lambat, yaitu ketika musim semi sudah benar-benar tiba dan kulit kayu pohon sudah mulai melunak dan mudah dikelupas. Teknik ini sangat brilian untuk menempelkan banyak ranting baru pada batang pohon raksasa yang ukurannya sebesar paha orang dewasa. Anda hanya perlu membuat sayatan vertikal pada kulit batang bawah, lalu dengan hati-hati merenggangkan kulit tersebut dari kayunya. Setelah itu, batang atas yang sudah diiris miring diselipkan perlahan ke dalam kantong kulit kayu yang terbuka tersebut. Beberapa pekebun tradisional beranggapan bahwa menempelkan kulit luar ke kayu keras adalah tindakan sia-sia, tetapi mereka salah besar karena lapisan aktif pohon justru berada tepat di bawah kulit tersebut. Sensasi melakukan teknik ini persis seperti Anda sedang menyelipkan sepucuk surat rahasia ke dalam sebuah amplop yang tertutup rapat. Kulit kayu yang membungkus rapat batang atas akan memberikan kelembapan alami yang sangat dibutuhkan, sekaligus melindunginya dari embusan angin yang mengeringkan. Anda bisa menyisipkan hingga 4 atau 5 ranting sekaligus di sekeliling batang besar tersebut. Seiring waktu berlalu, luka yang terbuka akan tertutup sempurna oleh jaringan kayu baru yang menggelembung, menciptakan mahkota pohon baru yang sangat rimbun dan cantik di halaman Anda. Setelah kedua bagian tanaman berhasil Anda satukan dengan teknik apapun, tugas penting Anda belum selesai. Langkah selanjutnya adalah proses pengikatan yang benar. Anda harus mengikat area sambungan tersebut dengan sangat ketat agar kedua bagian tidak bergeser walau hanya 1 mm pun. Untuk melakukan ini, para profesional biasanya menggunakan pita plastik khusus elastis yang bisa merenggang seiring dengan pertumbuhan pohon. Mitos berbahaya di tahap ini adalah menggunakan tali rafia biasa atau kawat besi untuk mengikat sambungan secara permanen. Penggunaan kawat atau tali yang kaku akan mencekik pohon yang sedang bertumbuh, menghentikan aliran nutrisi, dan pada akhirnya membunuh bagian atas yang baru saja menyatu. Untuk memahaminya, coba bayangkan Anda sedang memasang gips pada lengan seseorang yang patah tulang. Gips tersebut harus diikat cukup kuat agar tulang yang patah tetap pada tempatnya dan tidak bergeser saat pasien bergerak. Namun, ikatannya tidak boleh terlalu mencekik hingga aliran darah berhenti total. Pita pengikat pada pohon juga berfungsi menekan lapisan pertumbuhan agar terus menempel erat secara konstan. Anda harus membalutnya dari bagian paling bawah sayatan, terus melilit ke atas dengan pola saling menimpa rapat hingga melewati batas atas luka sayatan. Ikatan yang sempurna akan menjaga mahakarya Anda tetap aman dari segala gangguan fisik dari luar. Setelah ikatan terpasang dengan kuat, Anda harus segera melakukan penyegelan. Ini adalah langkah pertahanan pamungkas yang tidak boleh dilewatkan. Setiap luka terbuka pada batang atas, sekecil apapun itu, termasuk di bagian paling ujung atas potongan ranting, harus ditutup rapat menggunakan lilin khusus tanaman atau salep pelindung luka pohon. Tujuan utama penyegelan ini sangat jelas, yaitu mencegah penguapan air dari dalam batang, serta memblokir masuknya air hujan yang bisa membawa penyakit mematikan. Sebuah mitos konyol sering menyarankan untuk mengoleskan cat minyak tembok rumah ke luka pohon sebagai pengganti lilin. Tolong, jangan pernah melakukan hal ini, karena bahan kimia beracun dalam cat tembok justru akan meracuni dan membakar jaringan pohon yang sensitif. Ilustrasi yang paling tepat untuk langkah ini adalah seperti proses melapisi atap rumah Anda dengan cairan kedap air tepat sebelum musim badai hujan tiba. Anda pasti ingin memastikan tidak ada satupun celah kecil yang bisa membuat air merembes ke dalam ruang tamu Anda. Dengan mengoleskan salep atau lilin,
Anda secara efektif sedang menciptakan dinding pelindung yang menahan kelembapan alami tanaman agar tetap berada di dalam, sekaligus mengunci rapat pintunya agar tidak ada bakteri udara yang mencoba ikut campur dalam proses pemulihan internal pohon yang sangat penting ini. Langkah perlindungan ini membawa kita pada topik penting selanjutnya, yaitu manajemen kelembapan dan naungan cahaya matahari. Setelah selesai menyambung dan menyegel, banyak orang membuat kesalahan fatal dengan membiarkan tanaman baru tersebut terpanggang di bawah sinar matahari langsung yang sangat terik. Ada keyakinan kuno yang menyatakan bahwa semakin banyak cahaya matahari yang mengenai luka, maka pohon akan mendapatkan energi ekstra dan lukanya akan sembuh jauh lebih cepat. Ini adalah mitos yang sangat keliru. Cahaya matahari berlebih justru akan membuat ranting kecil tersebut dehidrasi total sebelum pembuluh nutrisinya sempat tersambung dengan akar. Bayangkan ini seperti memakaikan topi pelindung matahari pada seorang bayi yang kulitnya masih sangat sensitif saat bermain di pantai. Ranting yang baru disambung tidak memiliki daun untuk melakukan proses pendinginan diri, sehingga ia sepenuhnya bergantung pada kelembapan lingkungan sekitar. Untuk mengakalinya, banyak petani ahli menutupi hasil sambungan baru tersebut dengan kantong kertas kecil berwarna coklat atau plastik buram selama beberapa minggu pertama. Kantong ini menciptakan sebuah rumah kaca mini yang menyejukkan, menjaga suhu tetap stabil, dan melindunginya dari angin kering. Begitu Anda melihat ada kuncup daun hijau mulai memecah dan tumbuh dari dalam kantong, barulah Anda boleh membuka penutupnya secara perlahan. Sekarang mari kita bahas sebuah fakta ilmiah yang sangat mengagumkan mengenai batasan dalam menyambung tanaman buah. Pernahkah Anda berpikir untuk menempelkan ranting buah mangga ke pohon apel? Walaupun kedengarannya sangat fantastis, alam memiliki aturannya sendiri mengenai kompatibilitas keluarga botani. Aturan emasnya adalah Anda hanya bisa menyambungkan tanaman yang masih berada dalam satu keluarga atau genus yang sama dekat. Mitos yang beredar di masyarakat awam sering menyebutkan bahwa kita bisa mencampur pohon apa saja demi menciptakan pohon buah super misterius. Fakta ilmiahnya, sistem imun pepohonan akan menolak keras jaringan asing yang tidak dikenali, persis seperti reaksi penolakan organ dalam transplantasi manusia. Mari gunakan analogi dunia hewan. Anda tidak bisa memaksa seekor anjing dan kucing untuk menghasilkan keturunan karena genetik mereka terlalu jauh berbeda. Namun, dalam keluarga besar tanaman mawar-mawaran atau Rosaceae, keajaiban itu sungguh nyata. Pohon apel sangat mudah bersahabat dengan pohon pir. Bahkan, buah persik, ceri, plum, dan aprikot bisa hidup berdampingan dengan damai di satu batang utama karena mereka semua adalah saudara dekat yang memiliki susunan genetik pembuluh yang serupa. Pengetahuan biologi dasar inilah yang menjadi kunci utama bagi Anda untuk mulai merancang desain pohon buah impian yang spektakuler di taman Anda. Pemahaman tentang keluarga tanaman ini membuka pintu menuju tingkat ahli yang paling seru, yaitu menciptakan pohon multi buah. Inilah daya tarik utama yang membuat teknik menyambung begitu dicintai di seluruh dunia. Anda bisa mengambil satu pohon dasar yang kokoh, lalu menempelkan 4 cabang apel dari jenis yang berbeda-beda. Misalnya apel Fuji yang manis, apel Granny Smith yang asam segar, dan apel merah lokal. Banyak orang menyebutnya sebagai pohon Frankenstein, tetapi tentu saja dalam versi yang jauh lebih indah dan menghasilkan makanan lezat. Mitosnya, buah dari cabang yang berbeda akan saling bercampur rasanya. Misalnya apel Anda akan memiliki rasa seperti buah pir. Tentu saja itu hanyalah omong kosong. Genetik buah tetap dijaga ketat oleh masing-masing ranting yang Anda pasang. Konsep ini paling pas digambarkan seperti sebuah mangkuk es buah koktail raksasa yang hidup. Setiap cabang menghasilkan keunikannya sendiri tanpa mengganggu rasa cabang di sebelahnya.
Bayangkan keuntungannya jika Anda hanya memiliki lahan sempit sebesar ukuran garasi mobil. Alih-alih harus menanam 5 pohon berbeda yang memakan banyak ruang, Anda cukup memiliki satu pohon super elegan yang bisa memberikan jadwal panen bergantian dari musim semi hingga awal musim dingin. Ini adalah bentuk efisiensi tingkat tinggi dan karya seni botani yang akan membuat seluruh tetangga Anda berdecak kagum. Setelah Anda menciptakan karya seni botani tersebut, tantangan selanjutnya adalah merawatnya dengan suplai nutrisi. Sama seperti makhluk hidup lainnya, pohon yang baru saja menjalani operasi besar ini membutuhkan perhatian ekstra dari sisi makanan dan minumannya. Namun, Anda harus sangat berhati-hati. Banyak pemula yang panik dan menyiramkan pupuk kimia berdosis tinggi ke pangkal pohon dengan harapan proses penyatuan akan melesat cepat. Mitos ini sama berbahayanya dengan memberikan racun. Akar pohon yang sedang stres justru akan terbakar jika diberi pupuk berat secara mendadak. Analogi yang paling sesuai untuk situasi ini adalah merawat seorang pasien manusia yang baru saja siuman dari operasi bedah mayor. Anda tentu tidak akan langsung memaksanya memakan nasi padang lengkap dengan rendang dan sambal pedas, bukan? Anda akan memberikannya air hangat, cairan infus, dan bubur lembut terlebih dahulu. Pohon Anda juga menginginkan hal yang sama. Fokuslah pada menjaga tanahnya agar tetap lembab, tetapi tidak boleh sampai tergenang air seperti rawa. Jangan berikan pupuk kimia apapun setidaknya selama 1 tahun pertama. Biarkan pohon tersebut fokus menggunakan cadangan energi alaminya untuk menyembuhkan luka. Cukup berikan lapisan kompos organik tipis di atas tanah untuk menjaga suhu akar dan memberikan nutrisi ringan yang sangat lambat larut. Dalam masa penyembuhan ini, Anda akan menghadapi satu musuh alami yang muncul dari dalam pohon itu sendiri, yaitu tunas air atau tunas liar. Karena akar batang bawah merasa ada gangguan aliran pada bagian atasnya, secara naluriah ia akan memicu pertumbuhan tunas baru dengan sangat agresif tepat di bawah area yang baru saja Anda sambung. Ada pandangan keliru yang mengatakan bahwa tunas-tunas ini harus dibiarkan tumbuh lebat agar pohon terlihat cepat rimbun kembali. Kenyataannya, jika Anda membiarkan tunas liar ini hidup, mereka akan menyedot habis seluruh air dan energi makanan yang seharusnya dikirimkan ke ranting buah pilihan Anda. Ranting atas Anda akan mati kelaparan secara menyedihkan. Proses menghilangkan tunas liar ini bisa diibaratkan seperti upaya kita mencabut kebiasaan buruk dari dalam diri sendiri. Kebiasaan buruk, sama seperti tunas liar, tumbuh dengan sangat cepat dan menghabiskan banyak waktu serta energi produktif kita. Anda harus menjadi mandor yang sangat disiplin. Setiap kali Anda berjalan melintasi kebun, periksalah batang bawah tersebut. Jika Anda melihat ada daun kecil berwarna hijau cerah yang berani muncul di bawah ikatan sambungan Anda, segera pangkas dan buang menggunakan jari tangan Anda. Anda harus memastikan bahwa 100% fokus dan energi pohon tersebut hanya dialirkan ke cabang mahkota baru yang sedang berjuang menyatukan diri. Kesabaran adalah ujian terbesar dalam hitungan minggu setelah proses ini dilakukan. Anda mungkin akan merasa cemas dan setiap hari menatap ranting kayu kecil tersebut tanpa melihat perubahan apapun. Berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah operasi ini berhasil atau gagal total? Mitos yang sering dipercaya adalah dalam 3 hari saja daun sudah akan langsung mekar seperti sulap. Faktanya, alam bekerja dalam kesenyapan. Biasanya dibutuhkan waktu 3 hingga 6 minggu yang sangat menegangkan sebelum tanda kehidupan pertama muncul. Menunggu proses ini ibarat menanam sebuah biji bunga di dalam tanah dan menunggunya menembus ke permukaan. Anda tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah sana, tetapi Anda belum bisa melihat buktinya.
Tanda keberhasilan pertama biasanya ditunjukkan dengan kuncup kecil yang tadinya kempes berubah menjadi sedikit membengkak dan berwarna hijau terang. Tak lama kemudian, daun muda sekecil ujung jari akan mulai terbuka menyapa matahari pagi. Saat momen magis inilah, segala kelelahan dan keraguan Anda akan terbayar lunas. Namun, jika setelah 2 bulan ranting atas Anda berubah menjadi coklat tua, mengkerut parah, dan rapuh saat disentuh, itu artinya Anda harus menerima kenyataan bahwa percobaan kali ini belum membuahkan hasil, dan Anda bisa mencoba lagi di musim berikutnya tanpa perlu berkecil hati. Ketika daun-daun baru akhirnya tumbuh rimbun, muncullah dilema baru mengenai kapan waktu yang tepat untuk melepaskan pita pengikat yang melilit luka tersebut. Kesalahan umum yang sering terjadi di tahap ini terbagi menjadi 2 hal yang saling bertolak belakang. Ada orang yang terlalu cepat membuka ikatannya karena tidak sabar, dan ada juga yang membiarkan ikatannya menempel bertahun-tahun hingga pohon tersebut tercekik dan mati. Mitosnya, pita pengikat yang terbuat dari bahan khusus akan hancur dengan sendirinya terkena sinar matahari, jadi tidak perlu repot dilepas. Kenyataannya, tidak semua jenis plastik akan hancur tepat pada waktunya. Peristiwa membuka ikatan ini sama persis dengan mengambil keputusan kapan harus membuka perban luka pada kulit tubuh Anda. Jika perban dibuka terlalu awal, padahal jaringannya belum menyatu sempurna, luka tersebut akan robek kembali saat ditarik atau tertiup angin kencang. Namun, jika perbannya dibiarkan terlalu lama padahal kulit terus bertumbuh dan membesar, perban itu akan mengiris daging dan meninggalkan bekas luka permanen yang melemahkan tulang. Aturan yang paling aman adalah menunggu hingga pertengahan musim panas. Perhatikan dengan saksama, jika batang pohon mulai terlihat menggelembung dan menekan pita plastik hingga kulitnya tampak sedikit terjepit, itulah saat yang paling sempurna untuk mengambil pisau dan memotong pita tersebut dengan sangat perlahan. Setahun kemudian, pohon apel yang Anda sambung dengan sukses itu mungkin akan mulai mengejutkan Anda dengan mengeluarkan bunga-bunga putih yang sangat indah di musim semi. Melihat bunga pertama ini tentu memicu euforia yang luar biasa karena menjanjikan panen buah tidak lama lagi. Namun, bersiaplah untuk menghadapi fakta keras yang sering ditolak oleh para pekebun rumahan. Mitos yang populer adalah Anda harus membiarkan semua bunga itu berubah menjadi buah agar panen pertama Anda langsung berlimpah ruah. Sayangnya, membiarkan hal itu terjadi adalah sebuah tindakan egois yang sangat fatal bagi kelangsungan hidup jangka panjang pohon Anda. Sebagai gambaran logisnya, bayangkan Anda memaksa seorang remaja yang masih dalam tahap pertumbuhan tulang untuk berlari mengikuti lari maraton sambil memikul beban seberat puluhan kilogram. Tubuhnya pasti akan rusak, pertumbuhannya akan terhenti, dan ia akan sakit parah. Hal yang sama berlaku pada sambungan pohon muda. Batang tersebut masih terlalu lemah untuk menopang beban berat dari puluhan buah apel yang membesar. Energi pohon seharusnya digunakan untuk memperkuat fondasi akar dan memperbesar diameter batang kayunya. Jadi, seberat apapun rasa tidak tega di hati Anda harus berani memetik dan membuang semua bunga atau calon buah kecil pada tahun pertama dan kedua. Pengorbanan kecil ini akan memberikan Anda hasil panen yang tak tertandingi di tahun-tahun berikutnya. Dalam perjalanan membesarkan pohon hasil karya ini, Anda tidak akan sendirian. Perkebunan Anda akan segera didatangi oleh berbagai macam tamu tak diundang. Mulai dari serangga kutu daun yang rakus hingga spora jamur berbahaya yang terbawa angin. Cabang baru, hasil sambungan memiliki daun yang sangat muda, empuk dan sangat manis bagi hama perusak. Mitos yang beredar seringkali menganggap remeh serangan ini, karena berpikir pohon yang sehat tidak akan mati hanya karena digigit beberapa ulat kecil. Kenyataannya,
Serangan hama pada fase kritis ini bisa menghentikan laju pertumbuhan sama sekali. Kondisi ini persis seperti sedang berusaha mempertahankan sebuah istana megah yang pintu gerbang utamanya dibiarkan terbuka lebar tanpa penjagaan. Daun muda adalah harta karun yang mengundang semua pencuri untuk datang. Anda harus menjadi prajurit pelindung yang tangguh. Gunakan metode pengendalian alami terlebih dahulu, seperti menyemprotkan air sabun ringan atau minyak nimba untuk mengusir serangga penghisap getah. Jangan tunggu sampai daunnya mengerut dan berlubang parah. Tindakan pencegahan yang rutin dan pengawasan yang jeli di setiap balik dedaunan akan memastikan mahakarya botani Anda bisa tumbuh tanpa gangguan dan berkembang menjadi pohon raksasa yang sehat dan kuat di masa depan. Akhirnya, ketika Anda terus merawat dan menjaga pohon ini seiring bergantinya musim, Anda akan menyadari bahwa Anda sedang tidak sekadar menanam sayuran yang akan dipanen dan mati dalam satu musim. Merawat pohon, apel buah hasil sambungan adalah tentang menciptakan sebuah warisan yang bertahan sangat lama. Pohon yang dirawat dengan teknik yang presisi dan kasih sayang yang tulus bisa hidup memproduksi buah hingga puluhan tahun lamanya. Seringkali beredar mitos bahwa pohon hasil rekayasa seperti ini usianya lebih pendek daripada pohon alami yang ditanam dari biji. Hal itu sepenuhnya tidak berdasar jika sambungan yang Anda buat memiliki kualitas yang sempurna tanpa ada kebusukan internal. Mari kita pandang kebun kecil ini dari sudut pandang yang lebih luas dan bermakna. Membesarkan pohon ini ibarat merawat sebuah perhiasan antik berharga yang diturunkan dari generasi ke generasi di dalam keluarga Anda. Bayangkan suatu hari nanti, 10 atau 20 tahun dari sekarang, anak atau bahkan cucu Anda akan bermain di bawah rimbunnya dedaunan, lalu memetik langsung buah apel kemerahan yang rasanya manis luar biasa. Mereka akan mendengar cerita hebat tentang bagaimana Anda, dengan hanya bermodalkan sebilah pisau kecil dan sebatang ranting, berhasil menciptakan keajaiban alam di halaman rumah mereka sendiri. Ini adalah kebanggaan yang nilainya jauh melampaui sekeranjang buah yang bisa dibeli dengan uang di mana saja. Sungguh sebuah perjalanan botani yang sangat luar biasa, bukan? Kita telah membedah semua lapisan keajaiban di balik seni menyambung tanaman ini. Siapa sangka, berbekal pengetahuan tentang lapisan kambium yang tersembunyi, sebuah pisau bedah yang tajam, dan sedikit sentuhan ketelitian layaknya menyusun teka-teki alam, Anda kini memegang kendali penuh untuk menyatukan dua pohon yang sangat berbeda. Menggabungkan ranting buah pir yang manis dengan batang pohon apel yang kokoh hingga menjadi satu tubuh hidup bukanlah lagi sekadar cerita fiksi ilmiah ala pohon Frankenstein, melainkan kenyataan yang bisa Anda saksikan langsung perkembangannya di pekarangan Anda sendiri. Bayangkan lonjakan kebanggaan ketika Anda pertama kali memetik buah yang warnanya berbeda-beda dari dahan yang sama. Teknik yang kita pelajari ini bukan sekadar cara bertani. Ini adalah seni menciptakan kebun masa depan yang cerdas, sangat hemat tempat, dan tentu saja jauh lebih menguntungkan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera ambil peralatan Anda dan mulailah berkreasi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan yang mengejutkan hari ini, pastikan Anda langsung menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal rahasia berkebun menakjubkan dari kami selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman pecinta tanaman lainnya. Nah, sekarang giliran Anda untuk bersuara. Dari semua jenis tanaman yang ada di dunia, buah apa yang pertama kali ingin Anda coba sambung ke pohon di halaman rumah Anda? Ayo, bagikan ide terliar Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama.